Selamat sore semua, dapat petunjuknya dengan tentang keras hati dan keras kepala yang kita punya sifat itu akan tunduk pada keadaan. Jadi kita nih manusia kalau punya sifat yang keras hati, keras kepala, biasanya itu kita gampang baperan, kita gampang marah, kita gampang tersinggung, kita gampang berpikiran yang pendek ataupun cepat. Kita nggak pernah memikirkan tentang yang akan datang ataupun yang kita pikirkan cuma yang sekarang aja nih. Biasanya orang yang seperti ini akan ditundukkan oleh keadaan. Karena apa? Karena keadaan itu nggak bisa kita ramalkan. Kalau biasanya orang pintar itu ngeramal orang lain masa depan. Tapi kalau kita mau belajar tentang diri kita sendiri atau meramalkan diri kita sendiri, bisa. Namanya garis tangan. Contohnya nih, kita lihat nih di sekitar kita, banyak sekali yang dikasih sukses itu di zamannya anak-anak, tapi ketika dewasa ataupun tua malah jeleput, karena dia tenarnya atau zaman kemasannya di masa anak-anak. Banyak sekali contohnya seperti Joshua ataupun artis cilik-cilik zaman dulu. Ada juga yang tenarnya di masa muda tapi umurnya nggak panjang, seperti Nike, Bingesti dan lain-lainnya. Mereka dikasih kesuksesan di usia muda tapi umur mereka nggak panjang. Ada juga yang dikasih sukses di usia yang matang, 40 tahun ke atas. Nah, orang yang sukses di usia 40 tahun ke atas ini biasanya udah punya keseimbangan antara pikiran dan hatinya, ataupun dia udah bisa mengendalikan emosinya nih. Dia juga udah kaya akan pengalaman hidup. Biasanya yang sukses di usia 40 tahun ke atas itu orang yang prinsipnya kuat, tekun, ataupun yang sukses di usia 40 tahun ke atas itu biasanya orang yang bijaksana, orang yang karakternya baik. Gak kira dia itu seperti apa perjuangannya di masa lalu, tapi dia bisa sukses di usia tua. Dan ini sering terjadi. Bahkan banyak sekali nih seperti tokoh-tokoh hebat di dunia yang masa mudanya malah berakhir di penjara karena politik ataupun karena hal-hal yang lainnya, tapi suksesnya di usia tua. Biasanya yang sukses di usia tua ini bisa jadi seorang spiritualis, pemuka agama, ataupun seorang pemimpin, seorang leader. Kenapa? Karena dia udah kaya pengalaman, dia udah stabil secara emosi. Jadi ketika dia itu jadi pemimpin, jadi pemuka agama, kisah hidupnya itu bisa menginspirasi ataupun dia punya pandangan yang lebih bijaksana, ataupun dia punya pengalaman hidup yang banyak, sehingga dia itu bisa jadi teladan untuk orang lain. Jadi memang kalau udah dewasa, udah matang, biasanya suksesnya di belakang. Kenapa? Orang-orang yang seperti ini biasanya akan menginspirasi orang lain, akan membawa dampak positif untuk orang lain. Ini jadi kita bisa mengukur nih, kalau di masa anak-anak kita itu sering melihat orang tua kita menderita ataupun susah, pasti kita punya kerentek, punya niat untuk mengubah nasib, mengubah takdir. Pasti di usia muda kita akan bekerja keras. Setelah mengubah ke umur 40, kita akan stabil secara emosional, secara pikiran. Kita akan menjadi lebih dewasa, lebih matang, nggak gerusa-gerusu. Ataupun kalau masa muda kita itu tukang baperan, tukang marah, di masa yang udah stabil kita itu akan lebih dewasa. Kita lebih mengerti nih tentang diri kita. Mungkin kalau dulu kita itu dibully, dijahatin orang, kita balas nih. Kalau misalnya kita dicubit, kita akan balas cubit. Ataupun kalau kita dipukul, kita balas pukul. Itu kalau masa muda kita. Karena apa? Karena darah kita darah panas ataupun masih emosional.
Tapi ketika kita udah dewasa, kita udah berpikir panjang, ya sudah, mungkin kita diperlakukan jelek sama orang, kita legowo aja, kita masih bisa nahan, bisa sabar. Kenapa? Karena kita lebih bijaksana, kita lebih punya wawasan, ataupun sia-sia kita berbuat jahat ataupun buang-buang energi ketika kita meladeni orang yang emosional ataupun orang yang nggak stabil secara kelakuan, nggak stabil secara emosional ini. Jadi ketika kita udah memahami itu, gampang sekali kita untuk meraih kesuksesan. Ada yang nggak bisa kita lawan, itu adalah takdir atau keadaan. Kita hanya bisa menyesuaikan dengan keadaan itu. Itu yang kita ini nggak ada namanya terlahir miskin, tapi kemiskinan itu hasil ciptaan manusia pakai sistem. Biasanya yang bikin sistem ini orang-orang yang punya duit, orang punya pangkat, punya segalanya. Karena apa? Karena mereka nggak pengen nih apa yang udah mereka miliki seperti harta, jabatan, kekuasaan itu berganti tangan ke orang lain. Makanya banyak sekali yang sampai menikahkan hanya dengan keluarga, takut hartanya pindah tangan. Ada yang sampai melakukan hal-hal yang di luar nurul karena apa? Karena takut kehilangan jabatan, kekuasaan, hartanya ini. Dan banyak sekali di lingkungan di nyata ini kita lihat, nggak laki-laki, nggak perempuan, ketika kamu dikasih pasangan yang baik, kadang-kadang tergoda oleh media sosial ataupun hal-hal yang fiktif, bisa sampai membunuh hanya karena emosional. Dan pembunuhan banyak terjadi karena apa? Karena emosi, karena cemburu, karena sakit hati, karena dendam. Ini kenapa pentingnya kesehatan mental. Nah, apalagi seorang pemimpin, seorang pembawa agama, gimana kalau dia itu nggak punya kesehatan mental, dia nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini yang sangat menakutkan, bahwa di kehidupan nyata akal sehat kita nih, pikiran kita yang keras ini, hati kita yang keras ini, tunduknya sama keadaan. Keadaan itu akan memaksa kita untuk berubah. Ternyata keadaan itu nggak bisa kita tundukkan dengan pikiran kita. Pikiran kita yang harus selaras dengan keadaan. Mungkin kita bisa berubah karakter, berubah sifat kita. Aku kasih contoh. Aku kalau di jalan yang salah atau di jalan yang nggak benar, aku itu tandanya apa? Aku pasti akan mengalami sial ataupun mengalami apes, atau mungkin aku akan berada di titik buruk. Itu aku akan sadar kalau ternyata aku di jalan yang salah, aku di jalan yang nggak benar. Yang bisa aku lakukan apa? Mengubah menjadi di jalan yang benar atau di jalan yang baik. Ketika aku udah di jalan yang benar, di jalan yang baik, aku akan ketemu hal-hal yang baik. Kalau aku udah ada di jalan yang baik, udah mendapat kebaikan, berarti aku hanya terus melanjutkan aja apa yang udah aku lakukan itu. Itu bedanya. Kalau kalian ada di jalur yang salah, maka kalian akan ketemu sama yang namanya kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, ataupun mungkin kalian akan tanya, kenapa sih hidupku sial terus? Kenapa sih hidupku kok apes terus? Berarti kalian ada yang salah. Berarti kalian di jalan yang nggak benar, di jalan yang salah. Kalian harus berubah nih ke jalan yang baik dengan banyak berbuat baik atau berbuat banyak kebajikan. Terkadang kita ini kalau pelit, sedekah aja nggak mau, berbagi ilmu aja nggak mau. Banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa ilmu itu nggak perlu digembar-gemborkan atau dibagi sama orang lain, cukup dibawa mati. Itu salah besar. Dunia ini akan memberikan sesuai apa yang kita berikan ke dunia ini. Semakin banyak kita berbagi di dunia ini, maka Tuhan, alam semesta ini juga akan memberikan hal-hal yang lebih kepada diri kita ini. Jadi ketika kita berpikiran sempit, pelit contohnya, pelit harta, pelit ilmu, pelit tenaga dan sebagainya, ya kita akan sulit berkembang, ataupun ya kita hidupnya gitu-gitu aja. Ini membaca garis tangan diri sendiri itu jauh lebih baik. Agar apa? Agar kita bisa tahu nih langkah apa yang bakal kita lakukan
untuk masa depan